Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, minna minallah, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk masih bisa kita bersimpuh walaupun melalui dunia maya dalam pembahasan ilmu qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa yang sekarang ini kita hadapi dalam keadaan wabah melanda yang subhanallah tidak kurang-kurangnya para da'i juga para ahli kedokteran, mereka tidak bosan-bosannya untuk terus ikut, yaitu turun tangan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, sepanjang masa dua hal ini yang tidak pernah lepas banyak dibutuhkan oleh umat, yaitu ilmu kedokteran dan ilmu agama. Ilmu kedokteran untuk mengobati jasmani orang yang sakit, dan ilmu agama untuk mengobati jiwa orang yang sakit. Dalam kondisi yang seperti ini kita butuh dua bidang ini. Ilmu kedokteran untuk mengobati fisik seseorang yang sedang kena wabah, atau mereka mengajarkan kepada kita antisipasi agar tidak kena wabah. Dan ada pula ilmu agama untuk mengobati hati kita yang sedang dalam gundah gulana. Hati kita yang sedang terasa sempit, sesak, menghadapi cobaan-cobaan, ketakutan, yaitu krisis keuangan, juga jarangnya kita bertemu dengan kerabat kita, keluarga kita, dijauhkan jarak kita, juga dihambatnya kita untuk bertemu dengan teman-teman kita, sahabat karib kita di masjid-masjid. Kita sampaikan jazahumullah khairul jaza kepada para da'i yang tidak lelah-lelahnya mereka untuk selalu mengingatkan kepada kaum muslimin bagaimana Nabi mengajarkan tatkala wabah melanda, bagaimana sikap kita, fikih ketika wabah melanda, akidah ketika wabah melanda, dan tibun nabawi, yaitu pengobatan Nabi yang diajarkan kepada kita ketika wabah melanda sudah disampaikan kepada mereka. Begitu pula tidak kurang-kurangnya tim medis, mereka dengan menggunakan APD-nya, baju mereka yang begitu panas untuk ikut menghandle yaitu kasus wabah ini. Begitu pula tim laborat yang mereka tidak bosan-bosannya untuk mencari vaksin. Begitu pula tim akupunktur yang mereka melayani saudara-saudara mereka melalui ilmu mereka dengan menerapi titik-titik untuk menaikkan chi pada ginjal mereka, untuk menerapi titik-titik menggiatkan paru-paru mereka. Begitu pula dengan herbalis yang tidak bosan-bosannya ikut membantu tim-tim pengobat yang lainnya dengan herbal-herbal mereka untuk menaikkan fungsi paru-paru mereka. Dan kita ucapkan semua jazahumullah khairul jaza. Maka kita doakan mereka. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan dibalas kecuali dengan kebaikan. Kebaikan mereka kita doakan agar mereka diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari penularan Covid, agar mereka dimudahkan untuk membantu kaum muslimin untuk menghadapi virus wabah yang menyebar ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.
materi yang kita bahas kali ini, yaitu tips sehat menjaga dan mengobati ketika ada wabah. Ilmu ini kita ambil dari pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah dari kitab Tibbun Nabawi atau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kita bahas sebagaimana Ibnu Qayyim membahas, beliau mengambil ilmu dari Tibbun Nabawi, dari pengobatan Nabi SAW. Beliau juga mengambil dari kedokteran Yunan dan disiplin ilmu yang lainnya. Kita ingin kupas apa yang beliau sampaikan sekitar 700 Hijriah yang menukilkan dari Nabi Muhammad, yang Nabi sudah menyebutkan terapi ketika wabah ini sekitar 1420 tahun yang lalu sudah beliau sampaikan. Di antaranya kita akan sebutkan tips, baik tips yang datang dari Nabi langsung atau tips yang datang dari Ibnu Qayyim, dari kedokteran Arab klasik atau disiplin ilmu kesehatan yang lainnya, kedokteran pengobatan yang lainnya. Yang pertama, tips yang datang dari Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis-hadisnya yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau sebutkan di antara kaidah-kaidah yang diajarkan. Yang pertama, tips yang pertama, langsung datang dari Nabi SAW. 1420 tahun yang lalu lebih sudah diwasiatkan. Pertama, hadis yang disebutkan Ibnu Qayyim dari Nabi SAW dinukilkan, kita katakan satu tips dari Tibbun Nabawi. Yang pertama adalah sabda Nabi, ketika ada orang yang datang dari, yaitu utusan Bani Thaqif, yang dia ingin berbaiat, dan dalam keadaan dia ini kena wabah yang pada waktu itu adalah berupa wabah lepra. Karena wabah banyak sekali. Ada wabah yang umum, ada yang khusus. Ya. Yang khusus itu termasuk wabah. Tapi enggak semua wabah ini masuk ke khusus. Kita contohkan sebagaimana disebutkan dalam lafaz hadis ta'un dan judam, yaitu wabah ta'un. Di antara contoh ta'un adalah judam. Pada waktu itu di zaman Nabi SAW, ada di zaman Nabi, ada di zaman Umar bin Khattab, ada di zaman sebelum zaman Nabi SAW sudah ada wabah. Dan rata-rata, ya subhanallah, rata-rata karena hewan. Karena virus yang muncul dari hewan, dari kulit hewan pada waktu itu, ya, juga dari binatang yang lainnya, dari bangkai, dan muncul dari zaman Umar bin Khattab dari kulit hewan, kulit bangkai, dan muncul di zaman atau di tahun 90-an seperti Ebola, muncul dari monyet berupa Ebola, dan muncul juga di waktu yang lalu dari pes, dari tikus. Dan sekarang ya di antara peneliti menyebutkan ini muncul dari kelelawar. Wallahu taala alam. Alhasil ini semua ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan wabah yang waktu itu muncul ketika ada seseorang utusan ini dari Bani Thaqif, sebagaimana dari Jabir radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim, ketika datang orang yang ingin berbaiat kepada Nabi, ingin berbaiat kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, irji' faqad baya'nak. Kembali kamu. Kami telah membaiat kamu. Ya. Jadi apa? Nabi enggak mau dekat-dekat sama dia. Disuruh kembali. Ya, disuruh kembali. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi enggak mau bercampur baur dengan orang yang sudah kena wabah. Kita katakan wabah umum. Adapun yang khusus disebutkan hadis ini namanya ta'un. Ya, dan ta'un dicontohkan judam. Ya, judam, ta'un adalah wabah, tapi enggak semua wabah itu pasti ta'un. Dan ta'un dikatakan ta'un sebagaimana Sahib Umdatul Qari kata beliau, yusamma ta'un li umumi musabihi wa sur'ati qatlih. Dinamakan ta'un karena apa? Nyebarnya cepat sekali dan bisa
membinasakan manusia dalam waktu cepat. Waktu itu ta'un. Ya, di zaman sekarang nggak menutup kemungkinan corona bisa menjadi wabah yang menyebar dalam waktu cepat dan juga bisa membunuh dalam waktu cepat. Bisa membunuh dalam waktu cepat. Oleh karena itu, tetap kita berhati-hati, waspada. Terkadang orang tidak waspada karena nggak punya ilmu. Ya, terkadang orang punya ilmu, dia lebih waspada. Ya, sehingga dia nggak keterlaluan ketakutannya, juga tidak terlalu menggampangkan dalam perkara ini. Dan ini contoh dari Nabi SAW. Orang datang kepada Nabi, disuruh kembali. Ya, disuruh kembali. Kemudian dalam riwayat Bukhari, masih kita bicara terapi yang pertama, tips yang pertama dari Nabi SAW. Yang kemudian kata Nabi SAW, ya, dia bilang, firra minal majdum kama tafirru minal asadi. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Lari dari lepra, dari wabah lepra, ya, sebagaimana kalian lari dari singa. Artinya kalau di hadapan kita ada virus, ada wabah yang mematikan, Nabi menganjurkan apa? Lari, jangan dekat. Gak usah sok kuat, gak usah sok menantang. Saya bertawakal kepada Allah, ya. Saya kuat, fisik saya kuat, imun saya kuat, saya olahragawan. Berapa banyak sudah kita saksikan? Laki wanita olahragawan, imunnya kuat ternyata kena juga. Karena semua itu tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, dan kita tetap ambil sebab. Kita tetap ambil sebab. Ini hadis yang kedua. Kita lari dari orang yang kena wabah. Jangan coba deket-deket. Jangan merasa pede. Jangan merasa sok kuat. Ya, jangan merasa sok kuat. Kemudian, yang hadis yang ketiga, yang berikutnya Nabi ajarkan dari Sunan Ibnu Majah, juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan disahihkan Syalbani dalam silsilah as-sahihah. Kata Nabi SAW, la tudimu an-nadhara ilal majzumin. Hadis yang ketiga. Ini tips dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dia katakan, jangan kalian terus-menerus melihat siapa? Melihat orang yang kena lepra. Jangan dilihat. Kalau ada orang di depan kita kena wabah, ya, wabah yang mematikan, dalam hal ini zaman kita corona, jangan dilihat terus. Jangan di video terus. Ya, jangan Anda share-share, jangan di-share, jangan. Ya. Jangan juga dilihat langsung dunia nyata. Jangan. Ya. Naam. Anda enggak punya keperluan, enggak punya hajah, Anda lihat. Kemudian kipu, mendekati jarak dekat. Enggak boleh. Ya, enggak boleh demikian. Adapun yang mendekat adalah orang-orang yang berkompeten. Adalah orang-orang yang punya keperluan darurat. Seperti tim medis, para dokter, para medis, yang mereka tahu, memang mereka di bidangnya. Ya, maka apa? La tudimu an-nadhara ilal majdumin. Jangan kalian terus ngelihat orang-orang yang kena lepra. Itu lepra di zaman kita corona. Jangan di-share, ya. Orang yang mati share dari sakitnya, kemudian kena paru-parunya, kemudian batuk darahnya, ya, kemudian sesak nafasnya, kemudian kejang-kejangnya disaksikan. Ngapain? Gak ada faedahnya bagi kita. Ya, imma kita pakai media maya atau kita mendekat langsung, jangan dilakukan. Ini wasiat dari Nabi SAW. Tips. Masih masuk poin yang pertama yang datang dari Nabi SAW. Ya. Apa hikmahnya? Disebutkan oleh para ulama di antaranya mimbab saddid dhara'i. Untuk menutup pintu peluang. Peluang apa? Peluang kita bisa ketularan. Kalau kita sering melihat. Ya. Ngefeknya bukan hanya virusnya langsung nempel kita. Bukan. Seandainya Anda pakai dunia maya, maka Anda enggak terkontaminasi langsung dengan virus, tapi mata Anda masuk ke dalam hati Anda, kemudian hati Anda ketakutan, apa yang efek yang berikutnya terjadi nanti akan kita bahas. Kemudian imun Anda jadi turun. Ya subhanallah.
Gak ada faedahnya share-share. Ya, dijelaskan. Min bab saddul dhara'i. Lebih baik menjaga, sedia payung sebelum hujan. Walau hanya melihat, menyaksikan, ya, dunia nyata, dunia maya. Dunia nyata ngelihat langsung, bisa jadi Anda terpapar langsung dengan virus. Dunia maya, mata Anda masuk, ngelihat, masuk dalam hati, masuk dalam pikiran, ketakutan berlebihan, paranoid, was-was, panik, ya, stres, depresi, imun jadi turun. Ya subhanallah. Ini diantaranya faedahnya, nggak boleh kita sering melihat, ya, berlama-lamaan menyaksikan orang yang kena wabah. Jangan. Kemudian juga nasihat agar kita nggak boleh ngelihat, agar kita nggak bercampur dengan mereka secara langsung. Ya, tidak bercampur secara langsung dengan mereka sehingga terkontaminasi. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya khawatir kalau kita masuk ke tempat wabah dalam keadaan kita sehat, kita ngelihat mereka yang sakit melihat kita yang sehat, apa yang terjadi? Tidak menutup kemungkinan akan terlempar ain. Pandangan hasad. Hasad dari siapa? Hasad dari orang yang kena wabah melihat orang yang sehat. Syuf, gimana coba? Hikmah apa yang disampaikan Nabi SAW. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang semoga Allah jaga kita, semoga Allah sembuhkan kaum muslimin. Hadis yang berikutnya, hadis yang keempat yang disampaikan Nabi SAW. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, la yuridanna mumridun ala musihin. La yuridanna mumridun ala musihin. Sekarang, tadi kalau ada orang yang sehat, jangan coba-coba sering melihat dan coba-coba masuk ke tempat wabah. Itu orang yang sehat. Sekarang kalau ada orang yang sakit jangan deket-deket kepada orang yang sehat. Makanya jangan bohong yang sakit. Yang ODP, yang PDP, yang habis dari luar negeri, jangan bohong. Jangan gengsi. Anda jujur bukan aib. Anda jujur untuk menyelamatkan saudara Anda di sekitar Anda, tenaga medis, orang-orang di sekitar Anda, orang tua Anda, anak Anda, ya subhanallah. Ya, coba hikmah yang diajarkan Nabi. Orang yang sakit jangan masuk, jangan bercampur baur dengan orang yang sehat. Jadi yaitu at-tib as-sihhi, ya, atau al-hijr as-sihhi atau at-tibbul waqa'i, ini sudah diajarkan Nabi. Bahkan kata para ulama, awwalun nas alladhi yu'assis at-tibbu al-waqa'i, ya, alladhi yu'assis at-tibb al-waqa'i, kata para ulama, orang yang pertama kali meletakkan dasar pondasi isolasi lockdown adalah Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis ini, coba. Adalah Nabi SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sampaikan bukan dari hawa nafsu, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan penyakit, ya. Allah juga menurunkan apa? Antisipasi plus obatnya. Dan lanjut, Nabi SAW, orang yang sehat nggak boleh masuk, orang yang sakit jangan menularkan keluar, ya, jangan cari sebab-sebab penularan. Ini wasiat Nabi SAW. Dalam hadis yang lainnya, Nabi mengatakan al-far minat ta'un kal-far minaz zahf. Kata Nabi SAW, orang yang lari dari wabah ta'un seperti orang yang lari dari medan perang. Berarti apa pelakunya? Dosa besar. Karena Nabi sudah mengingatkan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya apa? At-tawalla minaz zahf. Yaitu berpaling, pergi dari medan perang. 1 langkah mundur ke belakang dari medan perang, hitungannya dosa besar. Maka dari itu apa? Jangan kabur. Kalau Anda sudah kena, ya, langsung siap isolasikan diri Anda. Nasallallahu alafiyah, ya, agar tidak menyebar
kemana-mana. Ini hadis yang keempat. Kemudian hadis yang kelima. Adapun hadis yang kelima ini hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif riwayat Ibnu Adi ya dan Abu Nuaim dari Abdullah bin Abi Aufa. Akan tetapi makna hadis ini ya sahih. Maknanya sahih. Naam. Dan disebutkan di sini dalam hadis ini kalimil majdhum wa bainaka wa bainahu qaidu rumhin aw rumhain. Ya subhanallah. Ya, kata Nabi SAW, tapi ingat jangan dinisbatkan kepada Nabi karena hadis ini dhaif. Kita enggak bisa berdalil dengan hadis yang dhaif. Tapi kita lihat ternyata walaupun dhaif berarti di kalangan orang terdahulu sempat terbetik cara ini, tips. Ya. Walaupun tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi. Coba, apa dalam hadis ini? Kalimil majdhum. Kalau kamu bicara sama orang-orang yang kena wabah lepra, ya, dalam hal ini kita wabahnya corona. Lepra nularnya lewat sentuhan kulit, lewat ingus, lendir. Ya, corona sekarang lewat droplet, percikan, lewat udara, terbang di udara 3 jam, ya, menempel di plastik 2 sampai 3 hari, nempel di kaca 4 hari, nempel di kardus 24 jam, lama. Ya, kalau orang nggak tahu ilmu bermudah-mudahan. Ketika orang tahu ilmu dia lebih waspada. Ya. Apa kata yang disebut dalam hadis ini? Kalimil majdhum. Kalau kamu bicaralah dengan orang yang kena wabah, ya. Apa? Wa bainaka wa bainahu qaidu rumhin. Antara kamu sama orang yang kena wabah, ya, jaraknya sekitar 1 rumh. Anggaplah sekitar 1 meter. Au rumhain, atau sekitar 2 rumh. Ya. Panah. Kita katakan 1 meter lah. Berarti anggaplah 1 meter atau 1,5 meter sampai 2 meter. Coba. Para dokter sekarang, ya, ahli di bidang virus mengatakan untuk memutuskan yaitu rantai penularan dari COVID ini dengan apa? Jaga jarak ketika bicara. Ini mereka sudah terbetik. Jaga jarak, kalau ngomong sama orang kena wabah jaga jarak. Jaraknya bisa 1 meter, bisa 2 meter. Zaman dahulu bisa pakai rumh, ya. Pakai panah, ya. Atau 2 ukuran panah. Bisa katakan 1 meter sampai 2 meter. Hampir sama. Walaupun ini tidak sabit, tidak sampai dalil yang sahih kepada Nabi SAW, tapi Masya Allah, ajibnya hampir sama. Nah, hampir sama. Berarti zaman dahulu, orang sudah terbetik juga. Agar tidak tertular, jaga jarak. Social distancing. Ya, social distancing sudah ada di masa lalu. Ketika ada orang datang, sebagaimana hadis pertama tadi, Nabi bilang apa? Irji' baya'nak. Sudah pulang kamu. Ya. Bayat kamu sudah selesai. Sudah kami bayat kamu. Jaga jarak. Coba, ini kan social distancing. Sudah diajarkan Nabi SAW. Ya. Ini rahasia, isyarat dari Nabi SAW. Dan begitu pula, disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya wabah ini yasqamu bi raihatih. Dia menular, ya, membuat penyakit melalui hawa. Ya, melalui udara. Dan itu pun di badan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia semakin cocok, virus ini beradaptasi sesuai dengan penyakitnya. Kalau virusnya semakin banyak, ini pertama dari jumlah virus yang nyerang dari luar. Ya, virusnya semakin banyak dari luar, ini jumlahnya banyak-banyakan. Jadi faktor-faktor virus menular itu banyak. Disebutkan isyarat dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Faktor yang menular karena hukum asalnya sebagaimana datang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la adwa wala tiyarah. Gak ada penyakit yang menular. Loh, gimana gak ada penyakit menular? Tetapi Nabi tadi mengatakan ada wabah ta'un. Ada yang menular. Ya. Bagaimana?
mengumpulkan dua hadis ini telah disebutkan oleh Ibnu Qutaibah dalam Ikhtilafil Hadis. Beliau sebutkan enggak ada dalil yang bertentangan. Yang disampaikan Nabi sama sekali enggak ada bertentangan. Ayat dengan ayat bertentangan enggak ada. Ayat dengan hadis bertentangan enggak ada. Hadis dengan hadis bertentangan enggak ada. Yang bertentangan adalah otak kita yang terbatas untuk memahami. Ya, maka beliau jelaskan oleh Ibnu Qutaibah dalam Ikhtilafil Hadis, yaitu Ta'wil Mukhtalifil Hadis, halaman 219, bahwasannya enggak ada penyakit yang menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya, faktor tertularnya penyakit satu, izin Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor terbesar. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, fil badani tahayyu'u wal istidad kamin likubuli hadha da'. Yaitu apa? Qad yakun fil badani tahayyu'un wastidadun kaminun likubuli hadha da'. Faktor yang kedua, tubuh ini memang sudah memberikan adaptasi. Jadi media siap untuk nerima penyakit, untuk nerima virus, ya, untuk nerima virus. Kenapa demikian? Karena tubuh kita lembab. Karena kita jarang olahraga. Karena makanan sudah numpuk, ya. Sehingga apa? Timbul maradul ihtibas. Potensi qabil jadi media jamur, virus, bakteri dan lain sebagainya. Berarti faktor kedua apa? Adalah badan kita. Siap enggaknya badan kita jadi apa? Sarang media dari virus, bakteri, penyakit, jamur. Nah, kemudian yang kedua, faktor yang ketiga adalah virus yang ada di luar, yaitu banyak-banyakan virus, ya, banyak-banyakan virus. Ketika kita berada di daerah, virus satu di daerah, saya katakan daerah Bogor, Depok, ya, kemudian Jakarta, kemudian daerah yang lainnya itu beda-beda. Ya enggak sama. Satu kampung dengan kampung yang lainnya beda-beda jumlahnya. Ya, kuantitasnya dan kualitasnya virus juga beda-beda. Ya. Nah, semua pengaruh. Ya, semua ada faktor dari dalam, faktor dari luar, dan yang paling penting faktor dari atas, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nular enggak nular, tetap butuh izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang dari dalam diri kita. Selain dari karena suburnya tubuh kita untuk menerima penyakit, faktor yang paling besar setelah izin Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antaranya adalah waqad yakunu khaufuha min dzalika wa wahmuha min akbari asbabi isabati tilkal illati laha fa innal wahma fa'alun mustawlin 'alal quwwa wat taba'i. Prinsip hati-hati ini dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Coba kata beliau apa? Bisa jadi rasa takutnya seseorang dari wabah itu, ya, dan sedihnya dia, stresnya dia, paranoidnya dia, was-wasnya dia, depresinya dia, stresnya dia yang over, yang berlebihan, ekstrem kanan, ya, itu adalah sebab yang terbesar dari sebab dia tertular setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Fa innal wahma, karena ini apa? Itu adalah fa'al mustawlin 'alal quwwa wat tabai. Karena itu fa'al, dahsyat. Betul-betul sangat berefek, ya, menguasai tubuh kita untuk tertular. Karena kalau sudah stres, apa yang terjadi? Imun turun. Sekarang kita bahas, ya subhanallah, kita bahas yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Coba kita perhatikan. Ketika wabah, kita harus bersikap di tengah. Nabi sudah mengajarkan, agama Allah selalu mengajarkan dinullah bainal ghali wal jafi, bainal ifrat wat tafrid, khairul amr awsatuha. Agama Allah di tengah, enggak boleh ekstrem kanan, enggak boleh ekstrem kiri. Kita punya takut, punya rasa harap. Kita takut kejadian wabah ini menimpa kita,
kita juga berharap kita diselamatkan dari Allah dari wabah ini dengan mengambil sebab. Ya. Jangan takutnya ekstrem kanan, takutnya berlebihan. Belanja ke pasar pakai APD. Ya. Saking maksanya dia. Nah, ketakutan berlebihan sampai akhirnya stres, sakit mah. Ya. Psikosomatik, nggak bisa tidur, tensi naik, ya Rabb, nggak perlu. Kita punya Allah. Ya, jangan jadi orang seperti nggak punya Allah. Ya. Jangan pula ekstrem kiri. Merasa imunnya kuat, badannya keker, sering olahraga, nutrisinya oke, akhirnya apa? Akhirnya dia memberanikan diri, bukan berani diri, nekat masuk ke tempat-tempat wabah. Nggak pakai masker, nggak pakai APD, ikut menjadi volunteer, ikut jadi sukarelawan. Ya. Nah, ini yang dinamakan tawakul. Orang yang pasrah pada Allah tanpa ambil sebab, bukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan coba kita saksikan dengan seksama, kita telaah. Nah, pertama, Nabi SAW sudah bersabda dalam riwayat Tabrani dan disahkan Syekh Albani rahimahullah, kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min jari su' wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jelek. Aku berlindung kepadamu dari pasangan hidup yang membuat atau menyebabkan rambutku beruban sebelum umurnya. Rambutku beruban sebelum tua. Subhanallah. Di sini dalil orang depresi, orang stres, apa? Ubannya keluar. Dia menekan ginjal sehingga tenaga di ginjal banyak hilang. Sehingga imunnya turun. Coba. Nah, karena orang yang depresi, stres, pertama nggak ada faedahnya. Ya, bisa jadi nggak dapat pahala di sisi Allah dari musibah yang Allah berikan kepada dia. Nah, maka nggak ada faedahnya sama sekali, dunia wala akhirah. Nah, dunia wala akhirah. Orang yang stres, depresi, tenaga dia yang hilang malah seperti apa? 7 kali mengitari, mengelilingi lapangan sepak bola, habis kalorinya. Nah, coba yang berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat yang ke-84, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Yusuf ini, wa abyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Dan kedua matanya Nabi Yakub itu memutih karena kesedihan yang berlalu panjang. Ya, sedihnya numpuk, kadhim, menumpuk. Nabi Yakub sedih ketika dikasih laporan, diberi laporan tentang hilangnya Nabi Yusuf. Dia sedih. Gak lama kemudian hilang anak yang berikutnya. Ada yang mengatakan bahwasanya anak yang satunya ini namanya Binyamin. Juga hilang. Yang mana Binyamin wajahnya syabihun bi Yusuf. Wajahnya mirip dengan Nabi Yusuf. Ya, sehingga sedihnya berulang-ulang, numpuk. Dalam waktu 30 tahun lebih gak dapat kabar bagaimana kejelasan Nabi Yusuf. Sehingga dalam kondisi sekitar 6 tahun matanya memutih. Kenapa? Karena sedih. Ya, berlebihan sedihnya. Kemudian kedokteran Arab modern, mereka sudah meneliti. Kenapa demikian? Karena orang kalau sedih terus, sedih itu berulang-ulang terus, berlebihan, maka adrenalin terus meningkat. Orang yang sedihnya over, orang yang senangnya over, adrenalin meningkat. Kalau sesekali nggak mengapa, tapi yang jadi masalah kalau berulang-ulang, ya, kesedihan dia berulang-ulang, apa yang terjadi? Adrenalin terus meningkat, menyebabkan apa? Insulin turun. Kalau insulin turun, apa yang terjadi?
gula darah meningkat. Ketika gula darah naik meningkat dalam waktu yang panjang kronik, apa yang terjadi? Timbul katarak. Sehingga matanya Nabi Yakub ya alaihissalam yang hitam berubah menjadi putih, tertutup lapisan karena katarak, karena kencing manis yang atau gula yang naik yang dia derita. Nah, ini pembahasan kedokteran Arab modern zaman sekarang. Dan kemudian ketika disebutkan di ayat berikutnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat 93, idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Kata Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, pergi kalian ya dengan gamisku ini, dengan bajuku ini, kemudian letakkan ya rudduh ya, timpakan pada wajah, berikan pada wajah bapakku, maka akan kembali lagi penglihatan dia. Ya. Para ulama menyebutkan hikmah di balik ini. Ya. Kita memahami ayat bukan semata-mata karena hikmah, tapi Allah menyampaikan sesuatu pasti ada hikmahnya. Yaitu penglihatan Nabi Yusuf, kataraknya dia sembuh tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yakub dengan melalui gamisnya Nabi Yusuf ini, ketika sudah diletakkan di wajah bapaknya, langsung matanya sembuh dari kebutaannya. Yang satu. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan ketika mencium pakaian Nabi Yusuf, bapaknya bisa mencium. Ini khas Nabi Yusuf, ini aromanya. Sehingga rasa senangnya dia ya menaikkan imun dia, juga memperbaiki adrenalin dan insulinnya, kemudian dia sembuh. Ya, ini dari sisi kedokteran. Tidak lepas dari itu, dari dua hal ini semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, ini yang perlu kita tadabburi. Jadi stop share berita-berita buruk dari wabah corona. Anda nge-share berita buruk berarti Anda menjadi salah satu penyebab saudara Anda tambah stres. Saudara Anda sulit tidur, saudara Anda sakit mah, ya, saudara Anda panik, yang lebih ngeri hingga menyebabkan imun saudara Anda berkurang, sehingga lebih memungkinkan terpaparnya wabah pada tubuh dia, ya. Dan perlu diketahui bahwasanya Ibnu Qayyim menyebutkan juga bahwasanya enggak ada penyakit menular sebagaimana disebutkan Nabi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan permisalan, contoh, Nabi SAW manusia yang terbaik secara mutlak dari Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Nabi SAW Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik, yang diberikan kekuatan tubuhnya, ya, yang dijaga oleh para malaikat. Tapi Nabi SAW juga pernah tersihir oleh seorang Yahudi, yaitu Labid bin A'sam. Labid bin A'sam. Ya, ini tentunya apa? Menunjukkan bahwasanya semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Juga ada orang di zaman kita, orang malas sholat, masih suka pacaran, ya, makan uang haram banyak, akhlaknya tidak baik, ya, omongannya kotor, suka mabuk, disihir oleh lawan bisnisnya melalui dukun, ternyata sihir itu nggak sampai kepada dia. Ini juga sama demikian. Ini juga apa? Izin Allah belum pada waktu itu. Nabi saja, ya, kalau sudah izin Allah menghendaki pasti terjadi. Nah, dan wabah ini juga demikian. Kita kalau berada di daerah wabah, katakan kita berada di zona merah, apakah pasti kita tertular? Apakah pasti kita ini ODP, PDP? Belum tentu. Apakah pasti kita sudah positif periksa coronanya? Belum tentu. Karena Allah belum mengizinkan. Ya, kaburnya seseorang dari zona merah tidak menjamin dia itu tidak kena wabah. Ya, bahkan bisa menjadi dosa besar bagi dia. Nah, bisa jadi dosa besar bagi dia.
Ini masih tips yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, masih terkait dengan Tibbun Nabawi yang sampai disandarkan kepada Nabi SAW. Karena waktu yang begitu singkat, tidak bisa kita selesaikan pertemuan kita kali ini. InsyaAllah, biidznillah, kita akan lanjutkan di lain kesempatan, ya, yang cocok untuk kita bisa bertatap muka walaupun melalui media maya. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana himbauan atas rakyat untuk diam di rumah, namun bagi sebagian orang mendapatkan nafkah dengan berdagang keluar rumah? Ini nggak menutup kemungkinan para hadirin. Ada orang yang sudah diterapkan padanya zona merah, lockdown, sedangkan dia pedagang kaki lima, sedangkan dia jual sayuran. Ya. Pertama, apalagi kalau jualannya sembako, apalagi kalau jualannya keperluan hidup. Ini bisa jadi apa? Jihad bagi si pedagang. Untuk apa? Membantu keperluan saudaranya. Ya. Karena kebutuhan pokok. Ya, karena kebutuhan pokok. Gimana kalau di rumah nggak ada stok makanan? Ya, mau belanja, mau borong, mau nimbun, dia nggak ada harta, nggak ada dana. Nggak seperti orang-orang yang kaya. Orang kaya enak saja datang ke mall, langsung belanja untuk 1 bulan. Rezeki dia lain dengan rezeki saudaranya yang kerja tiap hari. Nggak sama, nggak bisa dipungkiri. Ya, kemudian apa yang perlu dilakukan? Ya. Ini orang-orang yang menjual suatu kebutuhan pokok itu penting. Dia keluar, memang dia masih berada di zona merah. Nggak berarti dia kabur, enggak. Dia masih di sekitar situ, lingkup zona merah. Ya. Dia nggak keluar jauh dari rumah. Ya. Kita katakan semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berjualan, tapi dia tetap mengambil sebab. Nggak mungkin kita mengandalkan mukafaah. Ada yayasan mengumpulkan dana, beras, disebarkan kepada orang-orang yang nggak bisa kerja lagi. Memangnya tiap hari butuh dari mukafaah? Mungkin nggak bisa mencukupi. Ya. Jadi mereka mungkin sebagian masih melanjutkan mencari nafkah dengan tetap mengambil sebab. Mereka masih di lingkaran zona merah. Mereka nggak kabur dari zona merah. Nah, fa insyaallah ini amrun daruri, perkara yang darurat bagi dia. Ya, kalau nggak makan, ya, kalau dia nggak nyari nafkah, masuk bahaya yang lainnya. Bahaya yaitu apa? Mati kelaparan. Ya. Kemudian kalau kerja, ketika kerja juga demikian. Kerja dia juga belum tentu dia tertular wabah, belum tentu. Makanya dia ambil sebab. Ikhtiarnya dia mungkin bisa dia pakai masker. Ya. Kemudian dia pakai hand sanitizer, hand sanitizer, kemudian dia pakai sarung tangan. Kemudian jaga jarak dengan pembeli. Mungkin pembeli bisa social distancing. Bisa jadi, ya. Mungkin ditulis ibu-ibu kita mengambil sebab. Ya, seperti di mal-mal atau mungkin sebagian tempat-tempat belanja yang memang keperluan sehari-hari, antara kasir dengan pembeli dikasih kaca pembatas biar nggak kontak langsung. Ya, itu namanya ngambil sebab, bukan termasuk melarikan diri. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada yang bertanya, hari ini ada yang menegakkan sholat Jumat. Bagaimana? Ketika ada khilaf antara yang berpendapat ayo tegakkan sholat Jumat, hari ini dibuka pintu-pintu masjid. Kemudian ada yang berpendapat tetap jangan, karena madharahnya lebih besar. Ya, kita nggak tahu siapa yang sakit dari jamaah itu, kita tetap nggak tahu. Satu orang, ya, hadir di sekitar ratusan jamaah masjid, satunya di tengah, bisa nyebar kemana-mana. Ya subhanallah. Kalau mau sholat Jumat pakai social distancing, khutbahnya social distancing, sholatnya social distancing, malah ini bid'ah, nggak diajarkan Nabi. Mending sholat di rumah, malah diajarkan Nabi. Nah, bukan social distancing, bukan soft distancing yang diajarkan, bukan soft distancing yang diajarkan Nabi, ya, bukan soft distancing tapi social distancing. Jangan hadir di masjid. Nah, kalau ada khilaf antara yang mengiyakan
membolehkan, ada yang melarang. Dalam kondisi seperti ini kita kembali kepada waliul amr. Waliul amr punya tim kesehatan, tim medis yang mumpuni, laborat yang mumpuni. Mereka sudah belajar ahli virus bagaimana penularan, bagaimana memutuskan tali penularan ini, ya. Sehingga ikuti saja pemerintah. Selesai. Kalau ada khilaf di antara mereka. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memandikan jenazah yang positif virus dan juga cara menguburkannya? Benarkah harus dibungkus plastik? Barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus, ya. Ketika kondisi seperti ini, jenazah yang mengurusi adalah pihak rumah sakit. Mereka paham. Mereka pakai APD, ya, berlapis-lapis, bahkan 3 lapis, ya. Kemudian mereka memandikan dengan cara mereka, dengan desinfektan cara mereka, membungkusnya, ya. Kemudian dibawa ambulan tempat yang aman tanpa diikuti oleh jamaah, oleh orang-orang banyak, ya. Dan pengurusannya mereka lebih paham. Dan ini adalah ilmu di bidang mereka. Mereka paham. Bahkan para ulama membolehkan salat gaib, seperti Syekh Sulaiman Ruhaili membolehkan salat gaib kepada mereka yang meninggal karena wabah. Boleh salat gaib, ya. Karena ini perkara darurat. Kalau orang pada sholat semua, jenazah, ya, kita semua siapa yang nggak rindu ibadah, rindu datang ke masjid? Siapa yang hatinya nggak lengket pada masjid? Kita semua lengket pada masjid, ya. Kita semua senang ibadah, sholat. Tapi kalau kondisi seperti ini, nyawa kita lebih diutamakan. Agar ibadah berikutnya bisa lebih banyak daripada ibadah sekali langsung kena virus, akhirnya dia tidak bisa ibadah lagi. Nah, makanya Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi diutus rahmat bagi alam semesta ini. Nah, oleh karena itu cukup mereka yang ngurus. Adapun orang yang ekstrem kanan seperti terjadi di Italia, katakan kita nggak tahu benernya atau enggaknya berita ini. Seandainya iya, mereka ekstrem kanan. Karena saking takutnya dengan jenazah yang sudah kena wabah, apa yang dilakukan? Dimasukkan ke ruang pembakaran. Ya, jenazahnya dibungkus, dimasukkan ruang pembakaran api dengan 1000 derajat. Ya, ini ekstrem kanan. Islam nggak mengajarkan demikian. Ya. Kemudian, nah, ayo Instagram. Perpanjangan lockdown hingga April. Bagaimana yang kerja duluan hingga tidak mengikuti aturan ulil amr? Di sana ada kantor-kantor yang kerja, anggaplah kantor di bidang makanan, untuk menjaga kestabilan makanan. Maka bisa jadi dia jihad, ya. Bisa jadi dia ini dalam perkara darurat, ya. Misalkan untuk yaitu subsidi makanan tercukupi, dia harus kerja. Nah, maka yang demikian diniatkan fisabilillah, ya, untuk keperluan kaum muslimin ketika wabah, tidak mengapa. Sekali lagi dengan syarat, ya, syarat-syaratnya. Apalagi dia masih di satu daerah zona merah. Nah, dan terlebih dia memang kerja di waliul amr. Nah, kalau nafkah, apakah nafkah itu halal? Halal, nggak masalah. Halal. Nah, dan kerjanya dia untuk membantu kaum muslimin, justru Allah catat sebagai pahala tersendiri ketika kaum muslimin membutuhkan. Jangan terlebih toko-toko atau satu daerah menimbun misalkan masker seperti yang terjadi, menimbun makanan, menimbun hand sanitizer, antiseptik dan lain sebagainya. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ihtakara fahuwa khati'. Barang siapa, ya, yang nimbun satu barang kemudian dijual ketika manusia membutuhkan, maka dia telah berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam wal muslimin. Ya, insyaallah jika pada kesempatan yang lainnya bisa kita lanjutkan pada sesi kedua. Bagi Anda yang ingin mengikuti membaca kitab, bisa Anda bawa kitab At-Tibbun Nabawi, ya,
atau kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ini saja tips yang pertama. Tips yang langsung datang dari Nabi, At-Tibbun Nabawi, sebagaimana hadis-hadis yang kita sampaikan. Semoga Allah angkat musibah ini dengan segera. Ya, kita harus bertawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang hidup dan tidak pernah mati. Jangan bertawakal kepada manusia. Ya. Manusia ada umurnya. Juga virus corona ada umurnya, sebentar lagi akan sirna, akan Allah angkat. Allahumma rfa'anna al-waba wal ghala wal ghala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma shfi marda wa mardal muslimin. Semoga Allah sembuhkan orang-orang yang sakit dari kaum muslimin, dan Allah semoga angkat wabah ini dengan segera dan tidak Allah tunda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mafi, nggak ada. Ada